Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada saat kita melakukan meditasi, ada kalanya kita berpikir bahwa meditasi yang kita praktikkan, yang kita kembangkan tidak memberikan manfaat. Kita merasa bahwa meditasi yang kita lakukan menjadi sia-sia. Karena kita berpikir bahwa meditasi yang harus kita kembangkan itu harus memberikan manfaat seperti konsentrasi yang tinggi, yaitu jhana. Maka karena pikiran kita, pandangan kita bahwa meditasi itu harus manfaatnya adalah ketika mencapai jhana, mencapai tingkatan konsentrasi yang tinggi, maka ketika seseorang belum merasakan pencapaian-pencapaian demikian, merasa bahwa meditasinya tidak bermanfaat. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tujuan kita bermeditasi seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Dan untuk mengetahui apakah dalam meditasi yang kita praktikkan ini memberikan manfaat atau tidak terhadap kita sebagai praktisi meditasi adalah dengan menengarai apakah kotoran-kotoran batin yang kita miliki, pikiran-pikiran buruk yang seringkali mengganggu batin kita sudah berkurang atau tidak. Kalau sudah berkurang, artinya meditasi yang kita praktikkan ini sudah memberikan manfaat. Dan bagaimana untuk mengetahuinya? Sang Buddha memberikan cara yang sederhana, cara yang simpel, untuk bisa menengarai apakah meditasi yang kita praktikkan ini sudah memberikan manfaat langsung pada kita atau belum. Jadi perumpamaan yang diberikan adalah, misalnya ada seseorang yang menggunakan kapak untuk memotong kayu dengan pegangan kapak yang terbuat dari kayu. Nah, kapak tersebut digunakan setiap hari untuk memotong kayu, untuk membabat berbagai tumbuhan dan sebagainya. Nah, setelah sekian waktu tertentu, apakah setelah 3 hari, 1 minggu, setengah bulan, 1 bulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, seseorang akan menengarai, oh ternyata pegangan kapak yang dulu ini besar, sekarang mulai kecil. Ada aus di sana, ada pengurangan di sana. Gagang atau pegangan kapak ini menjadi semakin kecil. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pada saat seseorang menggunakan kapak tersebut, ketika memotong kayu, membabat tumbuhan, apakah dia tahu seberapa banyak pegangan kapak ini menjadi aus atau berkurang? Dia tidak tahu. Dia hanya akan tahu setelah menggunakan selama 3 hari, 1 minggu, setengah bulan, 1 bulan, baru akan tahu bahwa pegangan kapak ini sudah berkurang. Tapi pada saat menggunakannya dia tidak akan tahu seberapa banyak pengurangan dari pegangan kapak tersebut. Nah, demikian pula pada saat kita bermeditasi, kita akan tahu apakah meditasi telah memberikan efek atau dampak yang baik bagi kita atau belum, adalah dengan menengarai. Setelah bermeditasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, yang dilakukan secara rutin, misalnya Bapak Ibu mempraktikkannya setiap hari, pagi sore melakukannya, cobalah dilihat apakah ada pengurangan kotoran batin atau tidak. Barangkali Anda akan mampu melihat, oh dulu sebelum saya mempraktikkan meditasi, saya itu mudah tersinggung. Ada kata-kata yang tidak menyenangkan, wah langsung rasa ketidaksukaan, rasa kemarahan akan muncul dengan cepat. Tetapi sekarang, walaupun ada kata-kata yang tidak menyenangkan datang kepada saya tidak mudah tersinggung. Saya merasa happy saja, itu hanya sekedar kata-kata. Atau misalnya, dulu
Saya itu banyak keinginan. Ada orang lain mempunyai ini dan itu, saya itu merasa iri, merasa ingin mendapatkan. Keinginan saya itu banyak sekali. Tetapi sekarang setelah 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun bermeditasi, keinginan saya semakin berkurang. Saya mudah puas dengan apa yang saya miliki. Artinya, meditasi yang kita lakukan ini, yang Anda lakukan ini, sudah memberikan manfaat. Tetapi, Anda tidak akan tahu pada saat sedang bermeditasi melakukannya yang terbaik, setiap kotoran batin muncul berupaya untuk meredam, untuk melenyapkannya. Apakah Anda akan tahu seberapa kotoran batin yang telah dilenyapkan dalam 1 kali misalnya duduk bermeditasi? Tidak akan diketahui. Pengetahuan akan muncul setelah, yaitu beberapa waktu bermeditasi, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, melihat kembali ke belakang perbedaan kondisi batin. Dulu suka marah, sekarang tidak mudah marah. Dulu keinginannya banyak, sekarang keinginannya semakin sedikit. Dulu tidak pernah merasa puas, sekarang mudah puas dengan apa yang dimiliki. Artinya, meditasi yang Anda lakukan sudah memberikan manfaat. Itulah perumpamaan analogi yang diberikan oleh Sang Buddha untuk mengetahui secara sederhana bahwa ternyata meditasi yang kita lakukan telah memberikan manfaat bagi batin kita. Oleh sebab itu, jangan merasa pesimis, jangan merasa down, jangan merasa bahwa kita tidak mampu bermeditasi hanya karena tidak memiliki pengalaman-pengalaman yang tinggi, pengalaman-pengalaman yang ya kebanyakan orang mendambakan, seperti konsentrasi yang tinggi, pencapaian jana. Asalkan dalam meditasi tersebut kotoran batin sudah mulai berkurang, itu artinya meditasi yang kita lakukan, yang Anda lakukan, sudah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, oleh guru kita semua. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perumpamaan yang bisa kita jadikan sebagai yaitu acuan untuk mengetahui apakah meditasi kita sudah memberikan manfaat atau belum. Semoga kita semua maju dalam meditasi, semoga kita semua berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.